Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bersinar bersama aku Muhammad Kasur Al-Azam dan rekan aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Kayla Aura Putri. Aku dari Duta Anti Narkoba generasi keempat. Nah, jadi hari ini kita bakal nanya-nanya nih seputar pemilihan Duta Anti Narkoba generasi ke-6. Kira-kira ada nggak sih bocoran dari Kayla tentang kisi-kisi materinya? Nah, ini sesuai pengalaman aku di waktu tes Duta Anti Narkoba ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya di Duta Anti Narkoba generasi ke-6 ini nanti kita akan mempunyai 2 tahap tes. Tahap pertama yaitu akan mengadakan ujian tulis. Nah, ujian tulis itu kurang lebih 40 soal. Yang akan dipertanyakan di ujian tulis itu seperti soal materi seputar narkoba, LGBT, Duta Anti Narkoba, dan BNN. Nah, kalau nanti di materi narkoba itu yang akan dipertanyakan biasanya apa sih pengertian nafza, nah jenis-jenis narkoba, dampak memakai narkoba, dan cara pencegahan narkoba. Dan isu-isu terbaru, dan yang paling penting itu yaitu isu-isu terbaru tentang narkoba. Kalau untuk di pertanyaan kedua yaitu seperti materi seputar LGBT. Teman-teman pada tahu LGBT kan? Pasti tahu dong. Kamu sendiri tahu kan? Ya, aku tahu. Nah, untuk nanti di LGBT yang akan ditanyakan seperti pengertian LGBT, sikap menghadapi LGBT. Nah, nanti kalau di pertanyaan tentang Duta Anti Narkoba akan ditanyakan yaitu peran Duta Anti Narkoba, kemampuan yang biasanya dimiliki oleh anak-anak Duta Anti Narkoba. Karena menurut aku nih ya, yang bisa lolos menjadi anak Duta Anti Narkoba yaitu pasti anak-anak yang berprestasi dan termasuk kalian semua. Wah, jadi gitu ya Kak Kela. Nah, dengar-dengar nih, pada pemilihan Duta Anti Narkoba generasi ke-5 kemarin, ada tahap wawancaranya. Kira-kira Kak Kela bisa kasih bocoran nggak sih tentang kisi-kisi tahap wawancaranya? Nah, wawancara ini juga termasuk dalam tes tahap pertama. Tapi ini di ujian yang keduanya, yaitu wawancara tentang pengetahuan umum. Nanti di wawancara pengetahuan umum itu akan ditanyakan tentang organisasi-organisasi. Karena aku yakin yang mau daftar Duta Anti Narkoba ini pasti sebelumnya udah pernah terlibat ke dalam organisasi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Oh, jadi gitu ya Kak Kela. Nah, kira-kira ada nggak sih tes public speaking-nya sendiri? Nah, untuk tahap pertama ini kita masih ada ujiannya ya, ujian ketiga, yaitu tes public speaking. Karena teman-teman semuanya pada tahu kan kalau anak-anak organisasi itu yang paling dilatih itu public speaking-nya. Nah, jadi untuk public speaking itu nanti kita akan diasah untuk gimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, nanti yang untuk kalian teskan itu boleh bicara tentang narkoba, tentang diri teman-teman semuanya gitu. Yang penting teman-teman bebas berpendapat apapun di depan. Pokoknya nanti itu tampilkan aja yang terbaik dari yang terbaik. Oh, jadi gitu ya Kela. Nah, dengar-dengar nih, tahun kemarin juga ada tes minat bakat ya sih? Iya. Nah, kira-kira gimana sih penilaian minat bakat itu sendiri? Dan jika misalnya ada dari teman-teman kita yang nggak memiliki atau merasa tidak memiliki bakat, apa sih solusi dari Kak Kela? Nah, sebelumnya teman-teman, jadi untuk minat bakat itu merupakan tahap kedua. Nah, bagi teman-teman yang udah dinyatakan lulus di tahap pertama, maka teman-teman akan mengikuti tes tahap kedua. Nah, untuk minat bakat yaitu teman-teman bebas mau menampilkan bakat apapun yang teman-teman miliki. Boleh kayak menari, menyanyi, silat, atau bermain alat musik tradisional. Jika memerlukan properti, diwajibkan untuk membawa properti ke ruangan tes. Wah, jadi gitu ya Kela. Nah, selanjutnya nih, ada tentang konten media sosial. Jadi, ada nih teman-teman kita tahun kemarin yang bikin konten di media sosialnya. Seperti dampak bahaya narkoba, bertanya kepada orang random misalnya nih. Iya. Teman-teman kita bertanya kepada orang random tentang seputar narkoba gitu. Nah, kira-kira pada pemilihan selanjutnya bakal ada juga nggak kayak gitu? Nah, kalau untuk tahap konten media sosial ini adalah tahap yang wajib
dari pemilihan GAN 1 sampai GAN ke-6 selanjutnya ini ya teman-teman. Nanti kalau di konten media sosial ini teman-teman bisa berbicara tentang seputar narkoba. Dan nanti itu bakalan dinilai gimana sih cara teman-teman menyampaikan pendapat teman-teman tentang narkoba. Nanti teman-teman bakalan di-post di IG Forum Anti Narkoba BNNK Solo. Nah, nanti kalau dari postingan itu siapa yang memiliki like terbanyak dan komen terbanyak dan share terbanyak itu bakalan termasuk dalam kriteria nilai tambahan. Nah, kita masuk nih kepada pertanyaan terakhir. Kira-kira ada gak sih tips and trick dari Kela untuk lolos di Duta Anti Narkoba ini? Nah, kalau ini tips dari aku ya, ini pengalaman pribadi aku. Jadi waktu itu aku sebelum lulus sebelum tes Duta Anti Narkoba, yaitu aku sering-sering mencari materi tentang narkoba, dan aku juga sering bertanya kepada senior-senior yang udah lulus di Duta Anti Narkoba gitu. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman tentang podcast kita hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu stalking IG Forum Anti Narkoba Solo dan juga info BNNK Solo. Nah, kayaknya sekian dulu deh podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Kela. Ya, sama-sama.